Oke Mbak, ini sore saya berdiskusi dengan siapapun. Mbaknya Kristen betul? Tanda salib tuh ada di namanya Mbak Penny. Mbak Penny ada mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Oke, saya mau bertanya. Apa Panggil tuh? apa ini, Ustadz? Terserah Abang? Mbak Penny aja, terserah. Ya, udah penting gitu, panggil itu. Yang penting panggillah dengan yang baik, ya, dan kita akan merespon baik. Itu aja. Aku mau nanya, Bang. Apa tuh? Di ajaran kalian itu benar nggak? Itu nanti di surga 72 bidadari dipecahkan itu kerjaan lelaki. Gitu. Baik, 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 baik. Oh, ya. Mbak, sebenarnya itu bukan cuma ajaran Islam, tapi itu juga ajaran Yesus. Dalam sebuah forum dialog lintas agama, Ustadz Yusuf PI mendapat tantangan debat dari seorang wanita Kristen yang cantik dan percaya diri. Dengan tenang, Ustadz Yusuf menjelaskan bahwa Yesus sendiri pernah mengaku memiliki Tuhan di surga. Lalu muncul pertanyaan besar yang menggugah logika. Jika Yesus punya Tuhan, mengapa justru umat Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Saksikan perdebatan menarik dan penuh pencerahan ini hanya di video kali ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa memberikan dukungan sederhana dengan cara subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Oke Mbak, ini sore saya berdiskusi dengan siapapun. Mbaknya Kristen betul? Tanda salib tuh ada di namanya Mbak Penny. Mbak Penny ada mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Oke, saya mau bertanya. Apa Panggil tuh? apa ini, Ustadz? Terserah Mbak Penny aja, terserah. Ya, udah penting gitu, panggil itu. Yang penting panggillah dengan yang baik, ya, dan kita akan merespon baik. Itu aja. Aku mau nanya, Bang. Apa tuh? Di ajaran kalian itu benar nggak? Itu nanti di surga 72 bidadari dipecahkan itu kerjaan lelaki. Gitu. Baik, 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 baik. Ya. Mbak, sebenarnya itu bukan cuma ajaran Islam, tapi itu juga ajaran Yesus. Nah, terkejut kan? Wah, jadi Mbak, masalah bidadari memang ada di Quran. Terus 72 itu adanya di hadis. Ya, terus kalau untuk masalah kosakata pecahin perawan, itu kosakata yang berlebihan karena nggak ada ayatnya, nggak ada. Ya, itu kata seorang yang katanya ustadz, kan kayak gitu. Ya, tapi dalilnya kagak ada. Kalau saya tanyain, ya, di mana tuh dalilnya pecahin perawan bidadari di surga? Mati, nggak bakalan ada. Gitu ya. Jadi Mbak tahu ya, yang namanya bidadari itu ada di Quran dengan kosakata wahurun ain. Ya, mata bidadari yang cantik jelita kayak Mbak Penny gitu ya. Tapi jumlahnya 72 ada di hadis, oke? Nah, sekarang kalau untuk ajaran Yesus bukan 72 Mbak, tapi 100 loh. Nggak percaya? Coba buka itu Al-Quran. Mau tengok, Bang, betul nggak itu di surga ada 72 bidadari? Itu di Quran nggak ada Mbak. Kalau di Quran nggak ada. Yang ada 72 bidadari itu di hadis. Oke? Al-Quran dengan hadis beda. Al-Quran firman Tuhan. Hadis itu tergantung dari persetujuan Nabi, dari qauliyahnya Nabi, perkataan Nabi, atau dari fi'liyahnya Nabi, dari kelakuan Nabi. Itu hadis gitu. Ya, beda. Jadi yang jumlah 72 itu ada di hadis. Oke ya Mbak ya, bukan di Al-Quran. Biar Anda nanti nggak salah kaprah dan bisa membedakan gitu Mbak. Nah, terkait tentang yang saya katakan, Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Ada dalilnya, ada. Mana? Nggak ada itu, nggak ada. Lab dibatasi untuk beberapa penonton. Di report saya.
Baik. Sebelum saya ini ya Mbak ya, sebelum saya rungkapkan ini live ya, saya mau kasih tahu Mbak, Yesus janjikan 100 istri. Nih. Baca ya, ini Matius 19:29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, kata Yesus ya, atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat Mbak ya. Jadi nanti saudaranya jadi 100, ayah jadi 100, ibu jadi 100, istri jadi 100 ya. Nah ini janji Yesus, dan ia akan mewarisi hidup yang kekal. Oh ya iya, nggak mungkin dibacain pendeta Mbak. Nggak mungkin lah diajarin pendeta di gereja, kabur orang ntar ya, kabur. Jadi ini Anda bisa baca nih banyak nih Mbak. Anda bisa juga baca dalam bahasa Inggrisnya ya. Nih bahasa Inggrisnya or wife. Wife apa? Istri Mbak. Jadi nanti Yesus menjanjikan bagi orang yang ikut dia, meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan istrinya, dia akan balikin 100 kali lipat istrinya kepada orang yang tinggalin istrinya. Nah gitu. Oke? Ini ajaran Yesus Mbak, ajaran Yesus. Bukan ajaran saya, bukan ya. Tapi cuma saya bingung Mbak. Bingungnya gini Mbak, ini untuk perempuan yang tinggalin suami, apakah dapat suami 100 juga? Nanti bingung saya. Iya, kayak gimana? Ini ayatnya di mana? Matius 19 nomor 29. Dari versi apa aja? MILT, FAYH, versi Inggris. Tapi kalaunya versi LAI, terjemahan baru bahasa Indonesia, istrinya diilangin Mbak. Ini Mbak ya. Kalaunya kita buka versi ini Mbak, versi TB ya. Nih, saya bukakan dulu sama Mbak ya, versi TB ya. Matius. Nih, Matius. Nanti dikira saya bohong, kitab Anda dikurangi. Nih, Matius 19:29 ya. Nih. Beda, Mbak. Istrinya diilangin, nggak ada istrinya, disembunyiin gitu ya. Karena apa? Karena malu, kan kayak gitu. Jadi apa kata Yesus di terjemahan gereja sekarang? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, istrinya hilang ya. Istrinya hilang, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19:29. Saya kagak ngarang ya. Tuh. Dan tapi aku mau meluruskannya, di dalam Alkitab apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oh iya, saya tahu itu Mbak. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak dapat diceraikan oleh manusia, betul, kecuali karena jinah, betul nggak? Ya. Kalau Mbak menikah dengan laki-laki Kristen, Mbak nggak dikasih duit, terus Mbak dipukuli tiap hari, ya. Terus Mbak ya mau ngapain? Cerai kagak boleh. Uang udah kagak dikasih, dibiarkan Anda lapar. Habis itu suami datang pulang ke rumah, Anda dipukulnya. Kayak gimana Anda? Apa yang Anda lakukan? Cerai kagak boleh. Kalau masih diperbaikin kan boleh. Ya kalau yang nggak mau baik juga kayak gimana? Ayo, apa solusinya? Nikmati saja gitu, nikmati saja. Itu nggak ada solusinya di situ. Kalau dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia.
Kan kayak gitu, nggak ada solusinya kalau punya suami yang kagak kasih uang, tiap hari pukulin Anda dibiarkan lapar. Masa perut Anda dibiarkan lapar? Kan kayak gitu. Katanya ajaran kasih, Anda mau lapor polisi. Bukan ajaran kasih itu, mau hukum suami namanya. Ya makanya perempuan cari suami yang betul lah. Kita kan Ini nggak tahu toh ya, suami itu mungkin aja dia kelelepan matanya, oh ada yang lebih cantik dari istri saya di rumah, tiba-tiba berubah dia, kan kayak gitu. Ayo. Jadi bang, kalau dalam Islam boleh cerai, boleh kawin, boleh cerai, boleh kawin. Kalaunya dalam Islam, seorang perempuan yang dijolimi suaminya nggak kasih nafkah uang, habis itu suaminya biarkan dia lapar, terus suaminya sering pukul dia, maka seorang istri bisa mengadu kepada wali nikahnya. Nanti wali nikahnya bicara, kalau udah dimediasi tidak ada jalan keluar, bisa ambil opsi yang terakhir, maka silakan dia mengadu ke pengadilan agama gitu. Tapi kalau di Kristen apa? Kagak boleh, nikmati aja gitu. Jauh gitu, jauh. Gitu. Terus lelakinya boleh nikah banyak gitu. Itu dalam agama Islam boleh. Kalaunya dalam agama Islam, Mbak, ajaran menikah satu saja itu hanya ada di Islam. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka bila kamu tidak mampu berlaku adil, menikah satu saja. Nggak ada di Kristen ajaran kayak gini, nggak ada. Itu di Islam, Quran surah An-Nisa ayat ketiga, menikah satu saja gitu. Islam datang untuk membatasi poligami, karena Yesus tidak pernah melarang poligami, nggak pernah. Gitu. Yesus tidak ada sewaktu dia diutus menyinggung poligami atau membatasi poligami. Kita tahu dahulu Daud berapa istrinya? Banyakan 700. Salomo berapa? 1000. Ada emang rupanya? Oh iya, masa nggak tahu? Di kitab Anda Daud berapa istrinya? 700. Salomo berapa? Sudah gundiknya 300, istrinya 700. Tuh. Yesus diutus tidak ada membatasi poligami dan tidak ada melarang poligami. Lalu Islam datang membatasi poligami. Laki-laki kagak boleh sampai 700, cuma 4 dengan syarat harus apa? Harus adil. Kalau kagak mampu menikah satu saja. Islam datang seperti itu, Mbak. Abang, kalau apa ya, aku kasih sarannya. Jadi kami biar percaya, abang boleh collab sama itu Bang Edis TV ya? Udah sering saya collab sama dia, udah kabur 4 kali. Silakan Mbak buka ini ya, TikTok saya satunya, debat saya dengan Edis, salah satunya, sampai dia kabur, bentar ya. Nih bukti ada Mbak, fakta yang berbicara nih ya. Nih ya. Menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Itu bahasa kamu salah baca. Membagi-bagi pakaiannya. Habis pakaian Yesus di tiang salib. Edis kabur di debat ini. Kayak gimana, Mbak? Jadi, Enggak bakalan. Terus gimana? Kalau masuk surga itu kayak mana Bang? Ya masuk surga, Mbak. Ya mudah sih masuk surga dalam Islam. 1 kata 2 kalimat, takwa. Ya jauhi larangannya dan jalankan perintahnya. Gitu aja di Islam. Apa perintahnya? Contoh di Islam sholat, puasa, zakat, terus berhaji. Kalaunya Anda seorang Kristen yang baik, maka ikuti Yesus. Yesus memerintahkan seperti apa? Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti.
Lalu ngapain Anda sembah Yesusnya coba? Yesus itu Tuhan. Dia itu Kristus. Oh, Kristus. Iya. Dia Kristus tahu, tapi di mana dia ngaku Tuhan? Nggak ada. Bahkan dia ngakunya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan Yesus, dia punya Tuhan, Mbak. Bukan macam itulah jalannya, Bang. Masa bukan macam itu? Anda diajari pendeta. Coba baca kitab Anda nih, ya. Nih, baca kitab Anda sendiri. Jangan kata pendeta. Kalau kata pendeta, ya Anda belajar dengan pendeta setahun tetap aja nyembah manusia. Tetap aja tiap bulan bayar perpuluhan. Tuhan Yesus itu dia menyerupai sebagai manusia. Itu dia roh dari Allah. Apanya abang ini? Nih, Anda baca dulu. Mbak. Nih, kata Yesus. Ajakan juru selamat ya. Nih Yesus ajak selamat. Oke, kayak gimana ajakannya? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan, Mbak. Kayak gimana sih Yesus bersyukur kepada Tuhannya? Nih, Anda kalau mau ayatnya, Matius 11:25. Ya. Dia punya Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhannya, itu Yesus. Nah terus kalau Anda nggak percaya, Yesus juga menyembah, Mbak. Siapa yang dia sembah di sini? Yesus menyembah Tuhannya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami, Yesus dan murid-muridnya, menyembah apa yang Yesus kenal. Gimana Yesus pun menyembah Tuhannya toh? Aduh, kayak gimana, Mbak? Kayak gimana? Bingung. Sadar Mbak, mikir gitu. Mari ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen, ajaran pendeta, atau ajaran gereja. Karena Yesus tidak pernah bawa Kristen, Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak pernah mengenal gereja, Yesus tidak pernah kenal pendeta. Ya, gitu. Kalau saya pengikut Yesus, Mbak, pengikut Yesus saya. Yesus sunat di hari ke-8, saya sunat. Nggak ada kulupnya saya. Mau saya sepil gitu. Nggak ada, saya juga sunat gitu. Terus Yesus menyuruh menyembah Allah, saya juga sembah Allah. Terus Yesus tidak pernah contohin makan babi, saya nggak pernah makan babi gitu. Yesus kan dia itu ya berpuasa, saya pun juga puasa gitu, Mbak. Ayo, siapa yang ngikutin Yesus? Anda atau saya? Ya jelas saya. Nggak ada Yesus minta sembah, nggak ada. Jangan disepil, nanti mbaknya lari. Macam mana pula kalian ini minta sepil? Ayo, apa yang mau Mbak katakan sama saya? Silahkan. Kalau saya ngajarin apa kata Yesus, Anda bantah saya sama bantah Yesus tuh, ya. Ayo Mbak, ayo silakan. Anda mau ngomong apa? Saya mau dengar, silakan. Tapi aku tetap percaya sama dia, Bang, karena dia sudah mati di kayu salib. Itu kata siapa? Dia mati di kayu salib buat nebus dosa. Dulu-dulu, Mbak, dulu ya, di zaman Nabi Musa, di zamannya para nabi, orang nebus dosa pakai darah domba, pakai kotoran sapi, pakai kulit domba yang dibakar gitu. Tiba-tiba ada ajaran nebus dosa pakai darah manusia. Yang namanya minta darah satu-satunya adalah ajaran iblis, Mbak.
Bukan ajaran Tuhan. Coba lihat Dracula, lihat zombie, ya kan? Ajaran iblis semua itu. Minta darah itu. Coba Anda lihat ajarannya para nabi. Minta apa? Korban daging, kulit sapi. Kayak gitu. Bukan minta darah. Apa minta darah? Aduh, aneh-aneh aja Mbak ini. Gimana Mbak, sadar? Ayo kembali ke jalan yang lurus, jalannya Yesus gitu. Jangan jalannya gereja, jalan pendeta, jalan Kristen nyasar. Abangnya Islam apa Kristen? Oh, saya Islam, pengikut Yesus saya asli. Oh. Mbak, Yesus itu gelarnya apa? Anda tahu nggak? Juru selamat dunia. Juru selamat, betul? Oke. Anda tahu nggak bahasa Arabnya selamat? Dia artinya kan penebus dosa. Enggak. Bahasa Arabnya selamat apa? Nggak tahu. Selamat itu dalam bahasa Arab Islam, Mbak. Makanya Yesus juru selamat. Yesus itu juru Islam. Gimana sih? Nggak ada Yesus juru Kristen, nggak ada. Tapi juru Islam. Gitu. Namanya aja juru selamat, juru Islam dia. Waduh, jangan cemberut gitu dong, Mbak. Janganlah kayak gitu. Waduh. Hilang tercantiknya Mbaknya kalau cemberut. Gitu. Saya hanya menyampaikan, mari kita ikuti jalan Yesus, bukan jalan gereja, bukan jalan Kristen. Karena Yesus nggak bawa Kristen, Yesus nggak kenal Kristen. Kristen itu adalah komunitas yang dibikin Paulus di Antioquia, bukan bawaan Yesus. Dan Yesus tidak pernah memberi pesan, jadilah kamu Kristen. Lalu ngapain Anda jadi Kristen? Sedangkan Yesus memerintahkan sembahlah Allah. Lalu kenapa Anda sembah Dia? Aduh, gitu. Bang, Tuhan kami kan Tritunggal. 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 Allah itu kan ibaratnya dia roh. Jadi dia datang ke dunia sebagai Tuhan Yesus ya. Oh, gitu. Baik, nabi mana yang pernah nyembah roh sebelum Yesus? Nabi apa? Nabi Musa nyembah roh? Enggak. Ayub? Enggak. Salomo? Enggak. Daud? Enggak. Roh Ezra? Kudus, Enggak. Maksudnya Roh Kudus. Iya, nabi mana di zaman Yesus sebelum abad ke-1 yang nyembah Roh Kudus? Enggak ada. Tapi nabi terdahulu menyembah Tuhan yang bukan manusia, yang tidak sama dengan apapun. Itu Tuhannya para nabi. Nabi mana yang nyembah Roh Kudus? Nggak ada. Jadi Roh Kudus itu ya ajaran Kristen setelah Yesus diangkat, bukan ajaran asli Yesus. Gimana sih? Yesus aja Mbak ya bilang kayak gini di kitab Anda nih. Nanti dikira saya ngibul pula. Bentar. Saya bukakan aja ya. Ini ajaran Yesus nih sama Anda ya. Nanti dikira saya dusta pula. Padahal saya baca apa yang dikatakan Yesus nih. Ya. Nih. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3 kitab Anda. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada nggak Yesus ngomong mereka mengenal Engkau ya 3 dalam 1? Nggak ada. Tapi kata Yesus mengenal Engkau satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Gimana sih Mbak? Bang, itu firman Tuhan loh Bang. Ya iya, ini kata Yesus. Nih, mengenal Engkau satu-satunya, bukan mengenal Engkau 3 dalam 1, bukan. Jadi kalau Mbak ingin meraih surga, ingin hidup yang kekal,
akui Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, tapi akui Tuhan semesta alam itu satu, esa, bukan 3 dalam 1, gitu Mbak. Nah tuh, ya, semoga Anda mau mikir ya. Itu kitab Anda, itu kitab Anda. Kata Yesus, bukan kata Kristen, bukan kata Jadi, pendeta, aku mau bukan tanya, kata Bang. gereja. Aku mau tanya Bang, Islam itu nyembah apa? Islam nyembah yang disembah Yesus, nyembah Allah. Allah yang bukan manusia. Kami juga ada Allah. Jadi Allah menurut Yesus kayak gimana Mbak? Satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Lalu Ya, ajaran, ya, lalu ajaran Anda 3 dalam 1, ajaran siapa? Kata Yesus, Allah itu satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Lalu ajaran Anda 3 dalam 1 itu ajaran siapa? Nyasar. Kayak gimana? Mbak, nih ya, Nabi Musa di Tauratnya, ya, di Tauratnya berkata seperti apa? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus di Markus juga berkata, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Al-Quran kayak gimana? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Terus apa di kitab Nabi Musa? Allah bukan manusia, ya, bukan anak manusia. Itu di Tauratnya Nabi Musa. Kata Yesus juga di Yohanes 5 nomor 37, Tuhan itu tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak dapat didengar. Di dalam Al-Quran, Allahus Shomad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Gitu. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluk, jelas bukan Tuhan. Gitu Mbak. Gitu. Oke lah Bang, bingung aku mau. Bingung ya. Nanti supaya kagak bingung, follow aja saya, silakan DM saya kalau mau nanya, ya silakan gitu. Ya Mbak ya. Oke Bang. Ya sama-sama, saya mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung ya gitu. Saya hanya menjelaskan apa yang ada di kitab Anda dan menjelaskan apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Semoga Anda mau mengikuti Yesus ya, semoga Anda mau mengikuti Yesus, dan semoga Tuhan semesta alam, Tuhannya Yesus dan Tuhannya saya ya yang disembah Yesus mau memberikan hidayahnya kepada Anda. Jadi seperti itu. Ya Bang, Oke. ya. Baik, terima kasih ya. Follow dulu ya Mbak ya. Terima kasih atas diskusinya. Selamat sore Mbak Feni.